Selamat pagi, mahasiswa semuanya. Kita bertemu lagi pada sesi yang kedua, mata kuliah Metode Pengembangan Kognitif PAUD 4104. Pada sesi yang kedua ini, kita akan belajar tentang tahapan dan juga karakteristik perkembangan kognitif. Hal ini bisa dibaca pada modul yang kedua buku bacaan teman-teman sekalian. Tahapan dan karakteristik dalam perkembangan kognitif ini sendiri dibagi menjadi 7 tahapan perkembangan. Yang pertama yaitu periode perkembangan janin, di mana periode perkembangan janin ini terdiri dari periode genital, kemudian periode embriosis, dan juga periode fetal. Yang kedua kita sebut juga sebagai program stimulasi pralahir, di mana karakteristiknya itu dibagi berdasarkan trimester, yaitu pada saat trimester pertama 0 sampai 3 bulan. Contohnya pada trimester pertama ini kita mendoakan untuk kebaikan anak. Kemudian kita juga memperdengarkan musik yang menenangkan dan juga dapat menyenangkan hati ibu dan berdampak pada anak yang dikandungnya. Kemudian stimulasi pada trimester kedua yaitu 4 sampai 6 bulan. Contohnya yaitu stimulasi suara dengan menggunakan gendang kecil, kemudian stimulasi dengan cahaya senter, dan juga mengusap perut dengan lembut. Sedangkan stimulasi perkembangan pada trimester ketiga yaitu 7 sampai 9 bulan bisa dilakukan stimulasi dengan cahaya senter untuk memperkenalkan konsep waktu sambil janin yang ada di dalam kandungan ibu diajak berkomunikasi. Kemudian stimulasi suara di atas perut dimulai dari suara yang lemah atau pelan hingga suara yang kencang atau keras secara perlahan. Kemudian bisa juga dilakukan stimulasi tepukan. Perkembangan kognitif berikutnya yang ketiga, yaitu perkembangan bayi lahir sampai dengan dia berumur 1 tahun atau 12 bulan. Di mana dalam stimulasi kognitif ini dibagi juga menjadi bayi lahir sampai dengan 3 bulan, kemudian 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, dan juga 9 sampai dengan 12 bulan. Contohnya pada saat bayi baru lahir sampai dengan 3 bulan, yang bisa dilakukan yaitu dengan melatih bayi untuk belajar mengenai sensasi dari suatu sentuhan benda yang berstruktur. Misalnya bertekstur halus atau bertekstur kasar. Sedangkan stimulasi yang bisa dilakukan pada bayi umur 9 sampai dengan 12 bulan contohnya yaitu melatih fokus bayi pada saat melakukan sesuatu seperti menata adanya tower atau menara dari yang kecil hingga yang besar. Tahapan yang keempat yaitu perkembangan usia bayi dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun atau 13 sampai dengan 24 bulan. Pada usia ini, contoh karakteristik perkembangan kognitif yang bisa diberikan yaitu mulai mengenalkan nama benda dan juga mainan sehari-hari. Kemudian mengenal bentuk bola dan juga ukuran bola, apakah dia besar atau kecil, dan juga menyusun kepingan puzzle tetapi masih dalam jumlah yang kecil yaitu 3 sampai dengan 5 keping puzzle. Kemudian perkembangan berikutnya yaitu pada usia 2 tahun antara 25 sampai dengan 36 bulan. Contoh karakteristik perkembangan kognitif pada usia ini adalah menunjukkan benda yang besar dan kecil. Kemudian pada usia 2 sampai 3 tahun ini anak sudah mulai menirukan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain di sekitarnya. Kita juga pada ukuran tersebut bisa mulai mengajarkan anak untuk menyentuh dan juga menghitung benda dari angka yang kecil dulu, misalkan 1 sampai dengan 3. Dan juga mereka bisa belajar memasukkan bentuk geometri ke dalam papan berlubang yang berbentuk geometri. Misalnya lingkaran dimasukkan ke lingkaran, segitiga dimasukkan ke segitiga, dan berikutnya. Perkembangan kognitif yang keenam yaitu perkembangan pada saat anak berusia 3 sampai dengan 5 tahun. Di mana pada perkembangan ini maka pemikiran praoperasional bisa dibagi menjadi 2 subtahapan.
yaitu subtahapan simbolis dan juga subtahapan pemikiran inisiatif. Kemudian yang ketujuh yaitu untuk tadi perkembangan bagi anak usia 3 sampai dengan 5 tahun, ini merupakan masa-masa emas bagi balita, di mana karakteristik perkembangan kognitifnya misalnya mereka sudah mulai menghitung 1 sampai dengan 20. Kemudian sudah bisa mengelompokkan benda berdasarkan persamaan persamaan dari benda tersebut. Kemudian mereka sudah mulai memahami konsep yang berlawanan, tinggi, pendek, besar, kecil, lembut, keras, halus, kasar. Mereka sudah bisa mengerti dan juga mulai mengenal warna dan juga mulai mengenal huruf kecil dan juga huruf besar. Pada anak usia 6 sampai 8 tahun, untuk perkembangan yang ketujuh, ini mereka memiliki karakteristik seperti mereka sudah menyempurnakan huruf atau suku kata. Kemudian sudah bisa menerangkan apa yang harus dilakukan jika anak melakukan yang menyebabkan benda menjadi rusak, misalnya memecahkan benda yang bukan miliknya. Kemudian mereka sudah bisa menyempurnakan kalimat dengan mengisi titik-titik. Jadi sudah bisa membuat kalimat, menulis kata-kata sederhana, menuliskan kalimat itu sendiri hingga mulai berhitung hingga angka yang 100. Teman-teman sekalian, untuk sesi kedua ini bisa dibaca pada modul 2. Jangan lupa pada sesi yang kedua ada tugas diskusi 2 yang harus dikerjakan, di mana pada tugas ini teman-teman diminta untuk menjelaskan program stimulasi apa yang bisa dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif anak. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 7 tahapan perkembangan kognitif anak, dijelaskan program stimulasinya apa dan juga diberikan contoh sesuai dengan pengalaman teman-teman pada saat mengajar. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tunggu jawaban dari diskusi 2 untuk dilakukan penilaian. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi saya melalui pesan di e-learning atau mengirimkan pesan di email. Terima kasih, sehat selalu dan tetap semangat. Selamat pagi semuanya.